Nah, mungkin saya sapa-sapa dulu ya buat teman-teman yang sudah hadir. Namun sebelum saya sapa, tolong teman-teman yang sudah menyimak, apakah suara saya terdengar dengan jelas dari tempat teman-teman? Jika terdengar dengan jelas, tolong komen jelas atau bisa dikasih jempol ya. Oke, saya tunggu dulu nih. Oke, sangat jelas. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah komen ya. Sangat jelas. Ada Bu Heni dari Sulawesi ya. Apa kabar Bu Heni? Semoga selalu sehat, sejahtera. Nah, mungkin saya sapa dari atas teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih. Ada Bu Mafis dari Lampung ya. Mungkin kita pernah ketemu karena pernah seminar di Lampung. Terus ada Bu Romilah dari Kalimantan Utara. Oh, luar biasa, jauh sekali ya. Terus ada Bu Dwi, ada Bu Teti, ada Bu Sulis ya dari Lampung, ada Bunda Zaki. Kemarin habis ketemu ya, ini ketemu lagi lewat online, kalau kemarin lewat offline. Terus ada Bu Zeni dari Tegal ya, tidak asing wajahnya karena sering berjumpa pula. Ada Pak Munawar ya dari Banyuwangi, terima kasih sudah hadir. Ada Bu Dwi apa Pak Dwi ya dari Purwantoro, Wonogiri. Ada Bu Royhanatul dari Jember ya. Ada Bu Wina, lama tidak dijumpakan ya, dari Hong Kong. Ada Bu Nur Eti Banyuwangi. Ya, insya Allah nanti kalau ikut ya di Banyuwangi kita akan berjumpa di sana Bu. Terus ada Bu Reza dari Klaten, terima kasih sudah hadir. Ada Bu Ade ya. Terus ada lagi saya sapa teman-teman yang lewat live ini. Ada Bu Desi, Stokis NASA Batam, terima kasih sudah mencolek timnya. Ya, Bu Sulis, Bu Ndazaki juga colek timnya, terima kasih. Ada Bu Salsa ya dari Mojokerto. Oke. Terus ada Bu Husnul Khotimah ya dari Cirebon, terima kasih sudah hadir. Ada Bunda Johan dari Pandeglang, Banten. Ada Bu Eli Apriani, terima kasih sudah hadir dari Lampung ya. Kemarin juga kita habis ketemu. Nah, ada Budila dari Tegal, terima kasih hadir juga. Nah, mungkin tidak saya sebutkan semua ya. Terima kasih banyak teman-teman sudah hadir dan sudah colek timnya. Nah, malam hari ini kita akan belajar tentang cara mengatasi kolesterol tinggi usai santap daging korban. Nah, sebelum kita mulai, saya mau tanya nih buat teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Siapa yang ketika korban ya, teman-teman makannya itu overload ya atau terlalu banyak karena saking banyaknya dapat daging korban. Nah, biasanya itu teman-teman makannya akan berlebih. Nah, siapa yang sering melakukan ya atau sering makan daging banyak ketika pasca kurban? Coba angkat tangannya dulu atau komen saya. Oke, ada Mas Munawar, saya. Nah, nanti saya kasih tipsnya ya, biar teman-teman aman ketika konsumsi daging kurban. Karena gratis Pak, sampai overload makannya. Ya, betul sekali. Alhamdulillah nggak suka daging, jadi aman sentosa. Wah, daging nggak suka nih. Ada Widwi ya.
Iya, ada Bu Adalina dari Tegal ya, hadir. Ada Bu Ade, saya. Oke, Bu Vidya Ahmad, terima kasih Jakarta hadir. Nah, nah, terima kasih ya teman-teman yang sudah komen. Nah, pada malam hari ini sengaja saya membahas tentang hubungannya dagingnya. Kenapa saya bahas? Karena tinggal 2 hari lagi ya, atau 3 hari lagi, ada yang tinggal 4 hari. Jadi mungkin tahun ini penyembelihannya atau Idul Adhanya itu ada 2 versi, ada yang hari Sabtu sama hari Minggu. Nah, jadi walaupun terjadi perbedaan tidak masalah ya, sesuai dengan keyakinan teman-teman, dan pada intinya semua sudah ada yang menghitung, jadi tidak usah diperdebatkan. Nah, yang penting adalah fokusnya teman-teman tetap melakukan sunnah-sunnahnya ya, terutama yang muslim ya, mungkin hari Kamis dan Jumat atau Sabtu ya. Bagi yang mungkin melaksanakan hari Minggu nanti jangan lupa untuk puasa ya. Nah, berikutnya ketika teman-teman itu terjadi perbedaan ya antara hari Sabtu, ada yang menyembelih hari Sabtu, ada yang menyembelih hari Minggu, itu tidak usah dikhawatirkan. Nah, lebih bagus lagi teman-teman, saya berdoa bagi teman-teman yang bisa berkorban tahun ini, tahun depan bisa berkorban lagi. Terus bagi teman-teman yang mungkin tahun ini belum berkorban, saya juga mendoakan teman-teman biar apa, tahun depan bisa berkorban. Nah, salah satu cara bagaimana agar teman-teman itu mungkin bisa menabung ya, katakanlah sehari 1.000 atau sehari 5.000 untuk menyiapkan ya, bagi yang saat ini belum bisa berkorban, bisa menyiapkan ya, menabung setiap hari mungkin 1.000 lah. Nanti di korban tahun depan itu insya Allah teman-teman akan bisa berkorban ya. Nah, jadi itu ya, saya mendoakan teman-teman semuanya yang mungkin tahun ini belum bisa berkorban, tahun depan bisa berkorban ya. Amin. Allahumma amin. Nah, kita akan mulai materinya tentang cara mengatasi kolesterol tinggi usai santap daging kurban. Nah, kebanyakan dari kita itu ada rasa takut, ada rasa cemas ketika konsumsi daging secara berlebih. Memang secara takaran kita lebih bagus makannya yang sesuai dengan porsi kita. Nah, karena kebetulan pas hari kurban itu banyak daging, ya, dagingnya melimpah, apalagi yang berkorban. Ya, dapat berkilo-kilo, mungkin bisa lebih dari 5 kilo. Nah, biasanya itu akan tidak terkontrol ketika konsumsi. Ya, bahkan bisa pagi, siang, sore, malam itu konsumsi daging terus. Ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Yang pertama, itu teman-teman menghindari lemak trans. Jadi ketika pasca teman-teman itu konsumsi daging, itu berusaha untuk menghindari lemak trans. Nah, lemak trans itu apa? Bisa bakaran atau gorengan yang menggunakan margarin. Nah, itu teman-teman harus waspadai. Ya, dihindari karena ketika teman-teman konsumsi ini, setelah pasca teman-teman konsumsi daging kurban itu akan cepat naik kolesterolnya. Nah, kalau mungkin saat ini teman-teman sehat ya, tidak ada bawaan kolesterol, tidak ada kolesterol tinggi, teman-teman aman, tidak masalah. Nah, saya mau tanya nih, siapa nih teman-teman yang sudah mempunyai kolesterol tinggi? Ya, yang sudah punya komen saya, yang belum komen belum. Ya.
Oke, alhamdulillah Bu Desi aman ya Bu Desi ya. Jadi dipertahankan, ya dipertahankan agar aman dari kolesterol. Nah, yang selanjutnya, yang kedua ya. Nah, ketika teman-teman ingin aman ketika pasca konsumsi daging kurban, itu adalah dengan cara apa? Menurunkan berat badan. Nah, cara satu trik jitu biar teman-teman berat badannya itu bisa stabil minimal. Terus selain stabil, teman-teman juga akan ketika nanti praktek ya teman-teman bisa lebih langsing dari kondisi sekarang ya. Berpelukanlah dengan suami dan istri masing-masing sehari 12 kali ya, sehari 12 kali. Nah, kenapa harus berpelukan sehari 12 kali? Biar hormon teman-teman itu normal. Nah, kebanyakan emak-emak itu badannya melar, ya bapak-bapak maju perut, pantatnya mundur, itu karena jarang pelukan salah satunya. Nah, semoga ini yang hadir tidak mengakui kalau jarang pelukan ya. Nah, kenapa saya memberikan tips ini? Ya pertama praktek, yang kedua saya meriset, mensurvei kurang lebih 10 ya, 10 konsumen yang pernah dulu saya trial, itu ternyata ketika mereka sering berpelukan sehari minim 12 kali, itu dia lebih langsing dari emak-emak atau bapak-bapak yang jarang pelukan. Nah, ini berlaku bagi yang menyimak ataupun yang belum menyimak, itu khusus yang menikah. Pak, kalau jomblo bagaimana ya? Tidak usah praktek. Ya, peluknya guling saja. Kayak Teletubbies, Pak. Pelukannya terus. Ya, enggak kayak Teletubbies lah. Tetap tetap Anda ya seperti biasa. Cuman teman-teman coba nanti praktek bagi emak-emak yang badannya agak melar, bapak-bapak yang badannya agak melar. Jadi silakan praktek ya, praktek berapa pelukan sehari 12 kali. Pak, kalau LDR bagaimana? Ya peluk guling, Bu. Bayangin itu suaminya begitu. Tiap malam tuh Pak meluk guling ya enggak apa-apa. Jadi dibayangin itu suaminya ya. Sering banget Pak berpelukan. Nah, Bu Dwi mesti langsing ini. Ya coba kalau besok ketemu ya langsing apa enggak kita tes. Pak Munawar sering pelukan takut kilap Pak. Enggak apa-apa kalau suami atau istri masing-masing. Ya enggak masalah. Oke, Bu Wina LDR. Sabar ya Bu Wina ya. Tunggu 2024. Nah, jadi itu salah satu tipsnya. Ya, biar apa? Berat badannya minimal stabil. Nah, nanti bisa dilihat perbedaannya. Kalau bagi emak-emak dan bapak-bapak yang sudah menikah, itu biasanya jarang berpelukan, otomatis badannya akan lebih melar daripada yang sering berpelukan. Aku ideal, Pak. Nah, oke. Yang sering berpelukan berarti ini. Kalau ideal ya, Bu Desi ya. Sering Pak pelukan sama suami ya Bu Nur, ya otomatis lah. 12 kali bisa dirapel nggak tuh Pak? Boleh Mas Rifki itu ya? Boleh. Mulai tak hitung lah berapa kali pelukan sehari. Nah silakan Bu dihitung Bu, biar aman. Oke Bu Johan belum Pak karena selalu rutin konsumsi herbagin. Nah lebih jos lagi ya bisa dipadukan dengan konsumsi herbagin. Wah istri saya gendut nyimak langsung mesam-mesam. Ada Pak Yetno ya. Dicolek Pak istrinya ya. Semoga nanti bisa tahu dan bisa memahami ya. Oke lanjut. Nanti kalau membahas pelukan lama ini selesainya. Dirapel ora ucul loh Mas. Ya ini ya. Nggak pernah dipeluk Pak. Wah ini. Ya ibu yang meluk Bu. Kalau nggak pernah dipeluk ibu aja yang meluk. Jangan nunggu suaminya meluk ya. Tapi ibu yang mulai meluk. Aduh aku gembrot jarang dipeluk ya. Oke. Nah yang ketiga nih, kita lanjutkan ya. Yang ketiga, selalu bergerak. Nah, kebanyakan
Ya, kebanyakan dari kita, apalagi di dunia yang serba online ini, ya dengan adanya HP ini kita jarang sekali bergerak. Padahal tubuh kita itu memerlukan dalam 1 minggu bergerak ya, olahraga itu minim 2,5 jam sampai 3 jam. Nah, ketika tubuh kita itu melakukan pergerakan ya antara 2,5 jam sampai 3 jam dalam 1 minggu, maka otomatis kolesterol di dalam tubuh kita itu akan stabil ya atau normal. Nah, coba teman-teman lihat sendiri kondisi tubuhnya. Jika mungkin teman-teman kolesterolnya agak naik, bisa jadi karena teman-teman itu jarang melakukan olahraga. Karena ini sangat-sangat membantu sekali dalam menormalkan kolesterol di dalam tubuh. Nah, lalu kapan olahraga itu dilakukan? Bisa pagi, bisa siang, bisa sore, selonggarnya teman-teman. Nah, olahraganya itu tidak langsung sehari 2,5 jam ya, tapi lebih bagus 30 menit setiap hari. Jadi misal 30 menit, itu dalam 6 hari itu sudah 3 jam ya. Jadi jangan olahraganya pas hari Minggu, dari pagi sampai siang olahraga terus, pulang-pulang badan sakit semua. Nah, maka dari itu, teman-teman melakukan pergerakan ini minim dalam 1 hari itu 30 menit. Pak, saya bisanya 5 menit ya enggak apa-apa. Awal-awal boleh melakukan 5 menit. Atau bahkan 1 menit boleh jalan kaki misalnya. Ya, awal-awal ketika nanti teman-teman sudah menjadi kebiasaan, maka lama-lama teman-teman itu akan nyaman jalan kaki atau olahraga apapun itu 30 menit. Nah, kenapa saya lebih menyarankan jalan kaki ini yang paling aman, apalagi di usia 30 tahun ke atas. Ya, kalau mau olahraga berat juga boleh, mau voli, mau badminton, ya mau sepak bola silakan. Ya, khusus untuk bapak-bapak. Kalau mak-mak sepak bolanya beda. Sepak bolanya cukup di kamar saja kan begitu. Saya jarang olahraga, Pak, nggak pernah, pantas ada kolesterol. Nah, itu ini, mengaku nih, lebih baik mengaku ya. Oke, ada Bu Iftah hadir, terima kasih. Ya, oh jalan kaki ya. Iya Bu, jadi kalau usianya sudah 30 ke atas, lebih bagus memang jalan kaki. Ya, kalau mungkin hobinya berenang, boleh. Berenang juga sangat efektif ya untuk membantu menormalkan kolesterol. Saya jarak saya sering jalan kaki sampai 1 jam loh Pak, Bu Ida. Jalan kakinya olahraga apa jalan kaki masak Bu? Belum pernah cek kolesterol tapi saya jarang olahraga. Nah, yang berikutnya nih, tips bagaimana biar ketika teman-teman sudah konsumsi daging kurban itu teman-teman tetap aman kolesterolnya. Yaitu dengan cara apa? Konsumsi makanan berserat ya. Nah, makanan berserat ini itu bisa ya teman-teman dapatkan dari apel, plum ya, buah plum ya. Terus apel, bisa juga teman-teman konsumsi kacang ya, konsumsi kacang. Nah, kenapa harus konsumsi ini? Biar kolesterolnya kolesterolnya itu selalu normal. Karena ketika teman-teman melakukan konsumsi makanan berserat, maka lemak baik ya LDL-nya itu akan bagus. Nah, ketika LDL-nya bagus, maka kolesterol juga akan bagus. Nah, sebaliknya jika teman-teman itu jarang atau setelah makan daging tidak konsumsi makanan berserat, ya otomatis nanti bisa HDL-nya akan naik. Nah, HDL naik ya lemak jahatnya naik, maka otomatis ini yang akan mempengaruhi kolesterol tinggi. Nah, ketika kolesterol tinggi, apa yang didapat? Ya otomatis berpengaruh di kerja jantung. Nah, ketika kerja jantung bermasalah, nanti akan larinya ke penyumbatan. Nah, di situ terjadilah sebuah
penyakit stroke. Nah, stroke ini ada ringan, ada berat. Makanya sering-seringlah konsumsi makanan berserat. Bu Siti, nggak pernah olahraga Pak, cuman olahraga di kamar. Nah, cocok Bu. Kalau bisa diimbangi Bu ya, selain di kamar ya olahraganya di luar kamar. Ya, biar apa? Normal kolesterolnya gitu. Nah, yang berikutnya bisa konsumsi ikan. Ya, ikan apa saja boleh sih teman-teman, ikan air tawar, mau ikan lele, ikan nila. Pada dasarnya semua ikan itu bagus ketika kita konsumsi untuk mencegah kolesterol biar tidak tinggi. Ya, jadi ketika teman-teman pasca konsumsi daging, nah itu bisa selang 1,5 jam atau 2 jam konsumsi ikan. Tapi tidak boleh berbarengan antara ikan dengan daging, ya, karena itu akan mempengaruhi di kesehatan kita. Jadi lebih amannya kalau teman-teman itu makan hubungannya dengan yang di darat, yang kayak daging itu usahakan jangan dicampur dengan yang dari air atau seperti ikan. Nah, karena itu juga akan mempengaruhi kesehatan kita. Berarti kalau olahraga di kamar setiap hari kolesterolnya normal. Insya Allah Bu bisa normal ya Bu Ida ya. Ya kalau olahraganya di kamar olahraga betul ya otomatis kolesterolnya normal. Nah nanti saya kasih ya di belakangnya. Nah yang berikutnya yang keenam itu bersikap tenang. Nah kenapa harus bersikap tenang? Karena kita ketika kita tenang maka otomatis kita tidak stres. Nah, ternyata dari beberapa riset, stres itu mempengaruhi kerja organ tubuh kita. Dan di saat kita sering stres, maka kolesterolnya akan naik. Nah, bisa jadi kalau teman-teman itu pola makannya bagus, olahraganya bagus, tapi kenapa bisa terkena kolesterol tinggi? Karena teman-teman itu sering stres, ya. Ya, jadi harus diimbangi. Nah, makanya dengan ketika teman-teman misal nih olahraga nih, itu kan salah satu menghilangkan stres. Ya, mungkin katakanlah emak-emak nih nggak pernah olahraga, terus olahraga, mesti teriaknya keras sekali. Nah, ketika teriak keras itu kan bahagia, damai, tidak stres. Maka dari situ hormon di tubuh itu akan normal. Nah, ketika hormon di tubuh normal, dari situlah timbul berbagai macam kesehatan di tubuh kita itu akan normal juga. Nah, salah satunya kolesterol. Nah, sekarang saya mau tanya nih, teman-teman lebih sering stres atau lebih sering tenang? Komen dulu nih. Pikiran benar-benar berpengaruh ya? Benar sekali Bu, ya Bu Eli ya. Berpengaruh sekali. Nah, makanya tadi saya sudah menjelaskan nih, ketika stres akan mempengaruhi hormon kita dan rata-rata itu akan lebih cepat naik kolesterolnya. Kok macet ya? Oke, teman-teman coba direspon nih. Macet enggak nih live saya? Kalau dari saya pantau dari layar sebelah kiri saya itu aman sih, tidak macet ya. Mungkin jaringannya, Bu. Oke, coba teman-teman direspon dulu, lancar atau macet ya. Kalau lancar komen lancar, macet komen macet. Oke, lancar, aman ya, aman. Baru
baru tahu nih ternyata stres menyebabkan kolesterol. Nah, alhamdulillah manfaatnya ketika kita belajar ya. Makanya sering-sering bahagia ya. Tidak harus piknik ya, tidak harus piknik. Ya, piknik boleh mungkin kalau liburan boleh setahun bisa 2 kali atau sebulan sekali boleh. Dan tidak perlu jauh-jauh ya, di dekat mungkin Anda dekat dengan sawah ya, lihatlah pemandangan sawah itu akan membuat Anda lebih tenang. Terutama yang hijau-hijau ya, pemandangan hijau itu akan membuat hati kita itu tenang. Makanya hobinya kalau nggak ke gunung ya ke laut gitu. Oke, lancar jaya, terima kasih. Nah, yang berikutnya, yang ketujuh nih, Pak suaranya hilang. Waduh, kalau di tempat saya bagus sih. Mungkin sinyalnya ya, Bu Nur Hasmiati ya, mungkin sinyalnya. Nah, yang ketujuh, tipsnya apa? Mengkonsumsi beberapa bumbu dapur. Nah, bumbu dapur ini teman-teman bisa bawang putih, jahe, lada hitam, ketumbar, dan kayu manis. Nah, bagi mungkin teman-teman ya silakan nanti bisa dipadukan. Ya bisa herbagin dengan Depro karena di Depro itu kan ada kandungan kayu manis. Nah, itu sangat-sangat bagus ketika dipadukan dengan herbagin. Untuk apa? Pencegahan dan mengatasi kolesterol. Nah, suaranya di saya bagus. Oke, aman ya. Oke, jika aman saya lanjut nih. Jadi, kenapa teman-teman harus diimbangi ya, diimbangi dengan bawang putih, jahe, lada. Makanya banyak dari emak-emak itu ketika masak, ya masak daging itu pakai jahe, pakai ketumbar. Nah, kalau makan sate kenapa kok dikasih apa namanya? Salah satunya selain ketumbar ya biasanya pakai jahe juga. Nah, bawang juga ya. Bawang merah pun juga bagus ketika teman-teman konsumsi makan sate plus bawang merah itu juga bagus. Pernah makan bawang putih malah mau muntah, Pak. Ya kalau langsung dimakan, kalau tidak terbiasa langsung muntah, Bu. Tapi kalau sudah terbiasa ya nggak apa-apa, aman-aman saja ya. Langsung dikunyah terus langsung dimakan. Nah, yang 8 nih yang terakhir. Nah, ini yang perlu teman-teman sering-sering akses ya. Apa itu tertawa? Oke. Coba teman-teman tertawa dulu dong. Ya, tertawa dulu di rumah masing-masing nih. Ya, atau bisa bisa teman-teman tertawa di sini sambil komen ya. Nah, kalau komen tertawa gimana itu komennya teman-teman ya? Oke, terima kasih Bu Haryati ya sudah pada komen ketawa nih. Nah, jadi selain nanti Anda ketawa di komen, Anda harus ketawa betul ya, harus bahagia betul. Karena kalau hanya di komen nanti tidak mengena. Kalau live ikut Pak Topik selalu bikin ketawa. Oh iya, alhamdulillah. Paling tidak Anda lebih bahagia dari sebelumnya begitu. Nah, silakan komen dulu nih, ketawa dulu nih. Biar apa? Kolesterolnya normal gitu. Nah, bagi teman-teman yang mungkin kolesterolnya tinggi, bisa jadi Anda jarang tertawa. Makanya hati-hati. Bagi teman-teman yang jarang ketawa, harus betul-betul hati-hati. Ya, murah meriah ya, murah meriah tidak keluar biaya. Nah, cukup apa ketawa. Aku orangnya suka tertawa, Pak, pantesan sehat. Nah, ini terbukti nih. Ketawa biar bahagia. Oke. Silakan. Ya, silakan ketawa dulu. Nah, kenapa harus tertawa? Ya, tertawa ini dapat meningkatkan HDL ya, lemak baik. Nah,
Ketika teman-teman itu lemak baiknya itu banyak, nah maka otomatis di dalam tubuh kita itu akan normal. Nah, akan normal hormonnya dan akan normal kolesterolnya. Nah, lalu bagaimana caranya biar kita mudah tertawa? Ya salah satunya sering-seringlah menonton film komedi misalnya. Terus menonton cerita lucu, ya, terus gambar-gambar meme yang lucu di sosial media. Nah, itu membantu kita bahagia. Nah, jadi teman-teman jangan melihat yang ekstrim-ekstrim ya. Misal teman-teman nonton film horor. Nah, itu teman-teman biasanya kan ada timbul rasa cemas, rasa takut. Nah, ini mempengaruhi ya, mempengaruhi organ tubuh kita. Nah, makanya sering-sering saja mengakses film-film yang lucu. Nah, termasuk teman-teman hadir lab ya, hadir lab pada malam hari ini ya, pasti teman-teman ketawa ya. Pasti teman-teman ketawa dan teman-teman merasa bahagia. Salah satu buktinya ya teman-teman bisa hadir di sini. Asli Pak, dengar suaranya bikin tenang dan tertawa. Waduh, ini pada ikut seminar mungkin ya. Ya, Bu Dwi ya. Sering ketawa Pak, suka nonton film komedi. Oke, jadi kalau mau tidur ya boleh nonton film-film penyemangat, film-film komedi, film-film lucu. Atau kalau mau tidur melihat barang-barang mewah. Ya, nah itu akan membuat hati kita bahagia, tenang. Dan di saat kita tenang, bahagia, maka tidur pun akan lelap, bangun pagi pun seger. Ya, jangan sampai teman-teman ketika mau tidur itu justru melihat film horor, terus melihat sinetron yang terjadi pertengkaran, ya, terus nonton Smackdown ya. Nah itu jangan dilakukan karena itu akan mempengaruhi kondisi kita di saat kita tidur gitu. Nah, terus yang berikutnya ketika teman-teman ini mudah bahagia. Oke. Oke, sebentar ya, teman-teman ya. Oke. Nah, mohon maaf ya teman-teman karena ada sedikit iklan ya. Saya harus menyelesaikan undangan korban, jadi koordinasi sebentar. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Terus yang berikutnya ya, jika teman-teman sering nonton film ya, sinetron ya, nonton film, nonton sinetron yang membuat hati kacau, apalagi mengeluarkan air mata. Nah, itu akan mempengaruhi hormon teman-teman. Nah, makanya teman-teman harus betul-betul mengontrol dirinya biar apa? Terutama di saat mau tidur, itu teman-teman harus kondisi bahagia. Jangan sampai mau tidur Anda marah, jangan sampai mau tidur itu melihat film-film horor, ya, apalagi mendengar lagu ya, lagu yang membuat teman-teman sedih. Nah, itu akan terbawa ke alam bawah sadar teman-teman. Makanya jika teman-teman ingin lebih berlimpah, lebih sehat, malam mau tidur itu harus betul-betul mengakses kondisi yang tenang, kondisi yang bahagia.
Paling seneng lihat warkop, Pak. Walau berulang kali bikin perut kaku. Oke, nah boleh. Yang penting melihat itu bahagia. Gitu. Nah, yang berikutnya, teman-teman, salah satu ya yang termudah ciri bagaimana kolesterol kita itu sedang tinggi ya. Nah, teman-teman bisa ngecek di bagian leher ya, bagian leher, terus di bagian bahu. Ketika itu kencang, ya itu pertanda kolesterolnya sedang naik. Nah, biasanya rata-rata berapa? Di atas 200. Kalau normal kan 180. Ketika nanti teman-teman cek, biasanya kalau di sini ngencang, ya itu otomatis di atas 200. Nah, yang termudah lagi, ketika bangun tidur, ya itu teman-teman cek telapak kakinya itu menyentuh lantai, itu ada rasa sakit. Nah, itu berarti pertanda bahwa kolesterolnya naik. Apalagi telapak kakinya kayak ditusuk-tusuk jarum. Nah, itu sudah pasti ya kolesterolnya di atas 210. Nah, makanya teman-teman bisa menganalisa dirinya. Oh, kolesterol saya sedang naik. Oh, kolesterol saya sedang normal. Nah, terus bisa juga teman-teman itu sering kesemutan. Nah, jika teman-teman sering kesemutan, itu salah satu ciri kolesterol naik. Nah, kalau teman-teman ada rasa sensasi kayak bal atau mati rasa di bagian tangan atau kaki, itu juga merupakan ciri kolesterol tinggi. Ya, ini tadi ada yang bertanya ya, Bu Iftah, ciri-ciri kolesterol apa saja? Nah, salah satunya di situ Bu, cara termudahnya. Ya, tadi saya sudah jelaskan. Terus yang berikutnya bisa ada nyeri di dada. Nah, ketika ada rasa nyeri di dada itu juga pertanda kolesterolnya tinggi. Nah, makanya juga harus waspada, harus hati-hati ketika nyeri di dada itu harus cek. Tapi kalau nyerinya di hati, nah itu waspada juga, bisa jadi Anda sedang sakit hati, terutama bagi yang jomblo. Kalau itu nggak usah diperiksain ya, tapi ditenangkan dirinya. Nah, kalau nyeri di dada aman, tapi kalau nyeri di hati, ya itu yang tidak aman ya. Apalagi yang jomblo. Jadi harus hati-hati, sering-sering dicek. Berkumpul bareng teman, Pak, bisa bikin senang tertawa. Nah, ini termasuk malam hari ini kita berkumpul, nah itu kan bahagia. Kalau mau berdiri berat, Pak, kenapa ya? Nah, bisa jadi berat badannya berlebih, Bu. Ya, Bu Asih ya. Jadi, langkah lebih bagusnya bisa ngecek ketika pasca bangun tidur, kalau telapak kaki menyentuh tanah kok tidak berasa sakit, aman, berarti Anda sehat, Anda normal. Ada Bu Farah itu dulu saat saya belum konsumsi herbagi, terasa kaki berdiri, sholat terasa sakit, dan mulai mengurangi karbo, tepung, gula minyak, rutinkan jalan kaki 20 menit, alhamdulillah bersih, sholat tidak sakit lagi. Nah, ini salah satu testimoni dari Bu Farah ya, Jakarta nih. Nah, ini beliau sering banget nih ngasih testimoni ya. Waduh, jomblo kenal lagi. Sabar ya yang jomblo ya. Duh, kesemutan. Jenis konsumsi larangannya apa itu, Pak? Nah, kalau kesemutan itu memang berhubungan dengan peredaran darah yang tidak lancar, Bu. Ya, jadi berusaha untuk konsumsi air putih yang banyak, konsumsi herbagin. Bisa dipadukan dengan Depro itu lebih bagus ya. Pak Topik bisa aja jomblo nggak ada obatnya. Ya obatnya nyari pasangan, Bu. Jomblo muncul semua nih jomblo nih ya. Oke, jomblo di absen. Wah, saya nggak mau absen nih, nanti nggak keluar semua. Nah, kebetulan ini kan cowok ya, cowoknya sudah pada nikah semua. Mungkin kalau ada cowok yang jomblo bisa komen ya, yang menyimak pada malam hari ini ya. Semoga aku tidur malam ini keadaan bahagia karena mengikuti live-nya Pak Topik. Alhamdulillah. Bu Yeni jomblo, jomblo kalau di luar rumah.
Kalau di dalam rumah bukan jomblo gitu. Nah, mungkin kalau saya sering pusing apa termasuk kolesterol tinggi. Nah, jika pusing disertai dengan di sini itu mengencang, ya. Kalau pusingnya itu disertai dengan di sini mengencang, bisa jadi itu kolesterol. Tapi kalau di sini cuma pusing saja, ya tidak di sini tidak mengencang di bagian leher dan bahu, itu bisa jadi pertanda darah tinggi. Nah, coba dicek ada darah tinggi apa darah rendah. Tapi kalau nanti nggak ada darah tinggi, nggak ada darah rendah, ya terus di sini tidak mengencang, bisa jadi kurang uang, Bu. Bercanda, bercanda, Bu. Ya. Karena kalau kurang uang juga bikin pusing kan begitu. Bu Ayu ya, Bu Ayu. Nah, coba cek Bu, ada tensi rendah atau tensi tinggi dulu. Kalau enggak ada, ya bisa jadi itu kolesterol. Sakit encok setelah berkendara jarak jauh. Kalau sakit encok bisa konsumsi Herbatus Bu, 3 kali 2 kapsul. Bapak saya diabetes jari kebal. Nah, Bu Nur nih, saya jawab ya. Kalau diabetes itu memang nanti yang diserang sistem saraf simpatiknya, Bu. Nah, Bu Nur mungkin bapaknya sudah konsumsi apa? Jika belum konsumsi, padukan Bu, Depro 3 kali 7 tetes, Herbagin 3 kali 1. Nah, lebih bagus ditambah Herbatus 3 kali 1 sebelum makan. Jika ada mah setelah makan. Berkat Pak Topik, jomblo bahagia. Betul, karena nyimak live malam hari ini ketawa terus kan begitu. Kalau saya suka pusing kanker, kantong kering. Bu Suwarni ya. Iya Pak, darah tinggi. Nah kalau darah tinggi berarti pusingnya dari darah tinggi Bu, bukan kurang uang. Malah itu pusing banget Pak kalau kurang uang, betul. Melebihi dari darah tinggi dan darah rendah. Betul pusingnya kurang uang mengalahkan pusingnya kolesterol. Wah ini muncul semua nih. Nah mungkin teman-teman sebelum berlanjut nih, teman-teman di komen dulu nih, kira-kira teman-teman sudah jelas atau belum untuk penjelasan tips bagaimana cara agar kolesterol kita tidak naik di pasca konsumsi daging kurban. Yang merasa paham, komen paham. Yang belum, komen belum. Oke, paham ya. Terima kasih teman-teman masih setia menyimak ya. Semakin malam semakin banyak ternyata. Oke, masih semangat teman-teman ya. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih, Pak. Kalau sepedaan jauh, anunya sering kesemutan itu kolesterol enggak? Kalau anu kesemutan itu bukan kolesterol, Mas. Ya, tapi peredaran darahnya yang tidak lancar. Nah, saya menyarankan bagi bapak-bapak, ya, terutama yang bapak-bapak, kalau Anda sepedaan itu berusaha tidak lebih dari 30 menit. Ya, kalau sepedaan jauh. Nah, karena apa? Kalau sepedaannya itu lebih dari 30 menit, itu biasanya yang ke anunya itu akan tertekan ya. Nah, ketika dia tertekan tidak menggunakan pakaian yang longgar, nah otomatis peredaran darah yang ke anu itu kurang lancar. Nah, itu bisa mempengaruhi kesemutan, Pak. Jadi boleh bersepedaan tapi usahakan tidak lebih dari 30 menit ya, Mas Munawar. Nanti kalau lebih bagusnya ya konsumsi Herbagin sama Herbastamin, Mas, biar tidak kesemutan nanti. Pusing, Pak, kalau kanker, Pak, kantong kering, ya Bu Aisyah. Darah tinggi, kolesterol, gula darah sangat rendah. Nah, Ibu konsumsi Herbatusnya 3 kali 1, Herbaginnya 3 kali 1, padukan dengan Depro, Bu. 3 kali 5 tetes. Ya, Bu Ayu ya.
Paham, paham. Bu Suwarni belum. Yang belum di bagian mana, Bu? Nanti saya jelaskan. Bu Romilah paham, paham. Pak Ali ya, Pak Ali belum ya. Pak Ali Muslim. Nah, coba bertanya Pak, yang belum paham silakan bertanya. Kalau sudah kecapean, kaki bengkak, jempol kaki linu, itu apa pertanda kolesterol? Nah, ini ada dua kemungkinan Bu. Bisa jadi Ibu ketika capek, kakinya bengkak itu berpengaruh dari organ jantung biasanya. Ya, biasanya pengaruh dari organ jantung. Coba Ibu cek dulu kolesterolnya berapa. Nanti kalau kolesterolnya normal, cek di bagian jantung, Bu. Paling berapa ya? 35.000 kalau tidak salah. Rekam jantung itu kalau tidak salah ya. Ya, mungkin tiap kota beda-beda. Pak, kalau buat anak nggak suka makan nasi, vitaminnya apa? Bisa Bu, Depro 3 kali 3 tetes. Ya, dipadukan sama Herbatus 1 kali 1 saja sehari. Bu Suwarni telat nyimak. Oh, telat nyimak. Nanti bisa disimak ulang, Bu. Bu Aisyah belum. Nah, ini belum paham yang mana, Bu? Jangan-jangan yang anu ini. Pak, di leher kencang atau pegel. Nah, ini pertanda kolesterol, Mas. Ya, Mas Arianto. Bisa konsumsi Herbagin, Mas, 3 kali 1 kapsul. Paham, paham. Dicatat ya. Nah, kalau baru nyimak nanti bisa disimak ulang ya. Nah, malam hari ini kita live-nya mungkin sekitar 1 jam. Nah, mungkin 5 menit lagi. Makanya teman-teman silakan jika teman-teman mau bertanya. Nah, mungkin teman-teman untuk materinya kan sudah selesai nih. Ya, paling tidak 8 tadi itu teman-teman bisa saring, bisa simak ulang. Nah, bagaimana biar kita aman ya, aman dari kolesterol tinggi. Nah, salah satunya ya sering-sering bahagia dengan tertawa ya, jangan sering-sering stres. Bu Farah, Pak, ada tempo yang konsumsi Herbagin malah pusing. Nah, bisa jadi ini tensinya rendah mungkin, Bu. Coba dicek dulu, Bu, tensinya berapa. Bu Ida ketinggalan. Nanti bisa disimak ulang, Bu. Bangun tidur telapak kaki kaku. Nah, ini pertanda kolesterol, Bu Sukamti ya. Konsumsi Herbagin, Bu, 3 kali 1 kapsul. Jika ada mah setelah makan, jika tidak ada mah sebelum makan. Oke, yang baru gabung, jangan lupa nanti disimak ulang ya. Aduh, kesemutan di anu, mending kegajaran, Pak. Oke. Jadi anu memang bisa kesemutan ya, kalau dia peredaran darahnya nggak lancar. Nah, Pak Munawar ini luar biasa, pertanyaannya menarik. Semoga bisa ketemu di Banyuwangi, Pak, nanti tanggal 23, 24 ya mungkin. Oke, di luar tema, boleh silakan Bu, Bu Suwarni bisa bertanya. Sering pusing terus Pak, mata terasa pegal. Nah, bisa jadi ini tensi tinggi Bu. Cek dulu Bu tensinya. Nanti jika tinggi, bisa konsumsi Herbagin 3 kali 1. Oke, silakan teman-teman yang mau bertanya ya. Insya Allah nanti saya bantu jawab secara langsung. Oke, ini ada pertanyaan. Pak, untuk tangan kanan kalau naik motor kesemutan. Nah, ini peredaran darah tidak lancar, Bu. Bisa konsumsi Herbagin 3 kali 1 kapsul. Lab bareng Pak Topik 1 jam, rasanya cuma 5 menit. Waduh, luar biasa nih.
1 jam rasanya kok cuma 5 menit ya. Insyaallah nanti teman-teman kita bisa berjumpa lagi di Google Meet ya. Jadi nanti teman-teman bisa belajar langsung lewat Google Meet biar saya tahu nih wajah teman-teman itu bahagia asli enggak, ketawa asli enggak, bahagianya benar-benar tidak gitu. Nah, mungkin nanti pertanyaan yang belum saya jawab mungkin nanti insya Allah saya jawab selesai live ya. Nah, gangguan sindrom nefrotik. Nah, kalau gangguan sindrom nefrotik ya itu biasanya bagian ginjal Bu yang bermasalah. Ya, ginjalnya itu fungsinya kurang dalam menyaring darah. Nah, maka dari itu bisa konsumsi Herbatus 3 kali 1 dipadukan dengan diploenzim 3 kali 7 tetes, Bu, untuk sindrom nefrotik ini. Ya, kapan live webinar? Sabar, Bu ya, karena kebetulan sedang mengurusi hari kurban ya. Jadi mungkin insya Allah minggu depan sudah mulai normal ya, bisa live bareng lewat Google Meet. Pak, untuk tangan kanan, kalau tadi sudah saya jawab. Pak, kalau dari lutut ke bawah terasa cekit-cekit itu pertanda asam urat. Nah, itu lebih mengarah ke asam urat ya. Untuk Bu apa Pak ya, warung kopi ya. Bisa konsumsi Herbatus 3 kali 2 kapsul sebelum makan ya. Kalau dari punggung terasa nyeri, tertanda apa? Nah, kalau pengaruh dari punggung bisa jadi di bagian saraf. Nah, ini bisa konsumsi Herbatus 3 kali 2 sama gabungkan Depro 3 kali 5 tetes. Ya, Mas ya ini Pak, ada teman kolesterol tinggi, periksa ke dokter disarankan sering kunyah permen karet. Apakah memang ada pengaruh ke kolesterol, Pak? Terima kasih. Nah, kalau secara penelitian, nah kenapa mengunyah permen karet itu bagus? Ya itu akan berpengaruh ya. Karena apa? Sebenarnya tujuannya ketika terjadi pergerakan di mulut, maka otomatis hati ini akan bahagia. Menyalurnya yang diterima di dalam otak ya, otak kita di hati kita ketika mulut kita bergerak itu bahagia. Dan terbukti ketika teman-teman ketawa kan bahagia. Nah, itu akan berpengaruh, Bu. Nah, ketika konsumsi atau mengunyah permen karet itu akan mempengaruhi gerak ya, gerak di bagian mulut kita. Nah, dari situ akan menormalkan sistem hormon juga, Bu. Jadi boleh bagus ya, tapi ya tidak boleh sehari terus punya permen karet terus. Nah, minim sehari sekali lah kalau sedang kolesterolnya tinggi itu bisa. Oke. Kalau bangun tidur terasa capek, Bu Suwarni sering tidurnya jam berapa? Berusaha tidak tidur di atas jam 11 malam, ya. Nah, coba Ibu tidur di bawah jam 11 malam. Kalau nanti tidur di bawah jam 11 malam masih terasa capek, Ibu bisa konsumsi Herbagin 3 kali 1. Ya. Karena itu berpengaruh dari peredaran darahnya yang tidak lancar. Pak, saya kalau naik sepeda agak lama kepala kok pusing ya. Jangan-jangan lapar, Bu. Coba Ibu cek dulu. Kalau sudah sepedaan lama, belum sarapan, biasanya akan pusing, Bu. Ya, coba nanti dicek dulu kalau memang Ibu itu sepedaan lama, sudah makan, kok masih pusing, bisa jadi tensinya itu rendah. Nah, coba nanti dianalisa dulu. Semangat pagi, ada Pak Dono, luar biasa. Ya, dari Boyolali, terima kasih sudah hadir. Bu Ade, sudah konsumsi Herbagin masih kesemutan. Padukan sama Herbatus, Bu. 3 kali 2 kapsul Herbatusnya, Herbaginnya 3 kali 1 kapsul. Nah, Ibu bisa ngabarin saya nanti perkembangannya. Pak Munawar siap jemput di stasiun. Amin. Ya, sampai ketemu di Banyuwangi. Pak, di Jakarta tanggal berapa seminarnya? Insya Allah Jakarta, jika tidak ada perubahan, tanggal 14 Agustus, Bu. Ya, di Jakarta 14 Agustus, insya Allah saya hadir di sana. Oke, teman-teman sudah 1 jam ya. Saya menemani teman-teman. Nah, terima kasih teman-teman sudah hadir. Ada
Raden Mas Santo. Wah, ini hadir. Sampai kelupaan saya mau kontak beliau ya. Mau ngadain seminar. Pak Santo mungkin insya Allah nanti saya japri ya untuk seminarnya karena insya Allah nanti tanggal 14 Agustus saya ada di Jakarta Pak. Kalau mungkin di Tangerang ya, Tangerang mungkin jika mau mengadakan mungkin sehabis Agustus mungkin ya, September atau Oktober mungkin. Oke, Mas, ya ini, nah tak jawab satu lagi nih. Kalau kena batu karang terjadi apa Pak pencegahannya bagaimana? Nah, biasanya kalau hubungannya dengan batu ya terutama di saluran ya, saluran kencing. Nah, itu bisa konsumsi air batu sama Depro itu lebih jos ya karena kemarin keluar itu batunya. Jadi konsumsi air batusnya 3 kali 2, Depronya 3 kali 5, Pak. Bu Darwati bertempat di mana Jakarta? Kalau tidak salah Jakarta Timur, Bu. Tunggu aja ya, tunggu aja nanti insya Allah. Tawang mau hadir, Bu Zamharia. Mas apa ya? Bapak ya. Kemarin saya habis dari Tawangmangu loh, Pak. Tapi nggak update status di sana. Karena kalau jalan-jalan update status nanti diserbu nih. Ya. Oke, nah teman-teman sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak sudah hadir di live pada malam hari ini. Mungkin tidak bisa lama, tapi setidaknya ya teman-teman sudah lebih bahagia. Nah, insya Allah nanti di live berikutnya kita akan berjumpa lagi ya, kita akan ketemu lagi dan insya Allah akan ada sesi terapi. Nah, bagi teman-teman yang mungkin nanti silakan disimak ya insya Allah ketika mungkin kita akan sering mengadakan live di sini dan teman-teman akan sering bertanya. Dengan teman-teman sering bertanya, maka teman-teman akan lebih paham. Dan ketika teman-teman paham manfaatnya, misal produknya, terus kayak kolesterol itu cirinya seperti apa. Nah, ketika teman-teman memahami itu, maka akan lebih mudah terjadi closing. Nah, jadi semoga teman-teman yang menyimak pada malam hari ini yang mungkin baru hadir, mohon maaf ya. Nanti bisa disimak ulang dan jika mungkin teman-teman sudah hadir dari awal, terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir dan sekali lagi saya mendoakan bagi teman-teman yang tahun ini belum bisa berkorban, saya berdoa tahun depan bisa berkorban dan yang tahun ini bisa berkorban, tahun depan semakin banyak korbannya. Ya, jadi yang mungkin tahun ini baru satu, besok bisa dua. Nah, jangan lupa teman-teman konsumsi herbagin biar apa? Kolesterol normal, darahnya juga normal. Ketika darah normal, kolesterol normal, maka pikiran kita akan jernih. Badan kita sehat, maka akan mudah kita dalam melakukan berbisnis maupun berjualan. Semoga teman-teman selalu sukses, selalu sehat, selalu sejahtera, dan selalu berkelimpahan. Dari saya cukup sekian, saya tutup, dan jika ada kekurangannya semata-mata dari saya, jika ada kelebihannya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketemu lagi di live berikutnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.